warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja memuji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat dan sempat, sehingga kami kelompok 5 dapat berkesempatan hadir pada siang hari ini untuk menyampaikan materi tentang kewajiban dan hak warga negara. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami kelompok 5 terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alisa Abdullah dan di samping saya Zulfahmi Fadilah dan rekan saya Alisa Putri. Sebelum kita masuk ke materi kewajiban hak negara dan warga negara, marilah kita mengenal dulu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak adalah kuasa menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Sedangkan untuk kewajiban adalah sebuah beban memberikan sesuatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Sifat kewajiban ini bisa dituntut secara paksa apabila tidak dipenuhi. Apa sih yang kita dahului antara hak dan kewajiban? Semestinya kita harus mendahului kewajiban sebelum menerima hak. Karena seperti halnya kita bekerja. Bekerja itu adalah kewajiban kita dan menerima gaji itu adalah hak kita. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pentingnya kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban sangat penting dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum negara. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban agar dapat menjalankan fungsi pemerintah yang baik dan kewajiban warga negara sebagai bagian dari masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Yang pertama adalah sumber historis. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang merumuskan pertama kali adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas milik. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita sering melihat terjadinya gejolak yang terjadi di masyarakat, yakni penurunan karakter yang ditandai dengan kehidupan sosial budaya masyarakat yang terus drastis. Bangsa-bangsa yang awalnya bersifat baik, ramah, saling menghormati, ini berubah menjadi pemarah, pendendam, saling mencaci maki, bahkan anak-anak di bangku sekolah pun sudah bisa saling menyakiti. materi selanjutnya adalah esensi dan urgensi kewajiban hak negara dan warga negara. Kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan, kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Merunut yang pertama yaitu agama. Bangsa Indonesia dikenal dengan negara yang sangat religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah. Sebelum datangnya pengaruh-pengaruh agama besar ke tanah air kita, karena itu dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran-penyebaran agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut berbagai berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Susunan negara kita yaitu Pancasila yang bersifat hierarkis piramidal. Artinya, urutan-urutan 5 sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi dalam sifatnya yang merupakan penghususan dari sila-sila di mukanya. Jadi, di antara 5 Pancasila ada hubungan yang mengikat satu dengan yang lainnya, sehingga Pancasila merupakan satu keseluruhan yang bulat. Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari 4 sila yang selanjutnya. Dengan demikian, dari uraian tersebut tampak bahwa sila ketuhanan Yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila lainnya. Jadi,
Paham ketuhanan yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansional menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan, kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkannya sehingga mencapai derajat paling tinggi untuk pendidikan itu sendiri. Penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945. Rumusan pasal ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa yang religius. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Yang ketiga adalah perekonomian nasional dalam kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang NKRI 1945, atas perekonomian nasional adalah tentang kekeluargaan. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya yaitu kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerja sama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Juga penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah sistem ekonomi kerakyatan. Apa sistem ekonomi kerakyatan itu? Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan, berdasarkan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung dalam pertahanan keamanan negara. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan di dalam menyampaikan materi. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.